Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Yang terutama adalah kasih. Pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, beberapa bulan yang lalu sempat kita mendengar sebuah kasus di mana bapak muda mencuri motor orang lain yang sudah tua, dan bapak muda tersebut ditangkap dan dibawa ke pengadilan dan sudah diputuskan untuk dipenjara. Namun baru beberapa hari di dalam penjara, bapak muda ini dikeluarkan atau dibebaskan, padahal secara hukum sudah ditetapkan, karena ada pencabutan kasus oleh bapak tua pemilik motor tersebut. Mengapa bapak tua ini mencabut kasus ini? Jawabannya adalah karena bapak tua ini memiliki belas kasih kepada pelaku. Bapak tua ini memaafkan karena bapak tua ini tahu bahwa pelaku melakukan tindak kejahatan karena kebutuhan. Bapak muda ini tidak mempunyai uang untuk membeli susu untuk anaknya, dan karena pelaku menyesali perbuatannya, maka bapak tua itu mencabut laporan tersebut. Bahkan beberapa aparat dan masyarakat mengumpulkan uang untuk diberikan kepada pelaku. Inilah contoh nyata belas kasih, kasih yang sesungguhnya yang diinginkan Yesus untuk kita laksanakan secara nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Seperti Daud yang mengambil roti sajian di altar bagi pengikut-pengikutnya yang kelaparan. Mungkin di dalam kehidupan nyata kita, seringkali kita melihat hal-hal ini, bahkan kita mengalami sendiri. Di saat suara hati kita menggerakkan kita untuk berbuat kasih, nyatakanlah semuanya itu di dalam tindakan yang nyata.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk secara nyata berbuat kasih kepada sesama kami dalam hidup kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.